Hai guys, ini untuk weekly reading untuk 5-11 April untuk kalian semua. Kita akan lihat, maaf belum bisa daily reading karena kesibukan. Asik. Kita akan lihat untuk 5-11 April untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk percintaan, untuk yang general silakan lihat di video sebelumnya. Oke. Ups. Jatuh terus. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo 5-11 April. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, jadi kartu ini mau keluar, akhirnya keluar juga. Di sini ada religious factor, mungkin berkaitan dengan perbedaan pendapat, agama, suku, perbedaan prinsip dalam suatu hubungan. Oke, religious factor juga mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, atau mungkin terkait kamu udah nikah sama seseorang, kurang lebih seperti itu. Religious factor mungkin bisa dikaitkan tadi perbedaan agama dan suku, bla bla bla. Jatuh terus. Oke. Di sini untuk Capricorn ada passion, untuk Taurus you deserve love. Jadi mungkin kita akan lihat untuk Virgo deception. Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, patient and religious factor. Capricorn, untuk Taurus, untuk Virgo. Oke, ya aku nggak akan lama-lama. Jadi ini langsung yang apa yang aku lihat. Jadi untuk Capricorn di sini ada religious factor and patient. Jadi mungkin terkait dengan siapapun yang kamu berhadapan lah ya. Jadi patient tuh ibaratnya kamu masih merasakan chemistry yang sangat dalam, gairah dengan seseorang. Tapi somehow yang aku lihat di sini mungkin satu orang tuh sudah mempunyai long term commitment dalam sesuatu hal. Mungkin kamu sudah punya long term commitment, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment, mungkin orang tersebut juga sudah menikah, atau simpelnya dia mempunyai perbedaan agama atau suku dalam sesuatu hal, pemikiran yang sangat kental, yang akhirnya di sini yang aku lihat seseorang tuh menginginkan seseorang tuh membuat suatu perubahan dalam sesuatu hal. Seseorang di sini menunggu seseorang untuk memperbaiki suatu keadaan gitu ya, karena di sini Seven of Cups dengan Three of Swords. Jadi mungkin kalau misalnya berkaitan dengan seseorang yang sudah menikah atau berkaitan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment, seseorang menunggu seseorang untuk memperbaiki keadaan, seseorang menunggu seseorang untuk seseorang tersebut memilih seseorang, kurang lebih seperti itu. Tapi karena kamu mungkin masih merasakan suatu gairah yang sangat dalam sama orang tersebut, kamu lama-lama tuh ngerasa atau mereview segala effort atau waktu, mereview segala waktu kamu, effort kamu terhadap sesuatu hal. Oke, itu yang aku lihat. Tapi kalau misalnya kamu nggak menunggu, kamu nggak merasa nggak wasting time, mungkin seseorang menunggu seseorang karena seseorang masih berada dalam long term commitment. Itu yang aku lihat. Oke. Untuk zodiak Taurus di sini you deserve love, religious factor seperti aku bilang. Mungkin kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin kamu berada dalam suatu long term commitment, atau berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment, kamu merasa aduh kayaknya terlalu berat deh untuk dijalanin, kayaknya gue lebih baik moving on, atau gue membutuhkan sesuatu hal yang lebih baik, gue kayaknya akan mereject orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan apabila seseorang sudah mempunyai long term commitment, kamu mereject seseorang tersebut karena apabila dijalanin ini terlalu berat untuk beban dipikul. Oke? Itu yang aku lihat. Nah, untuk zodiak Virgo deception deception tuh ada sesuatu hal yang jelek, orang tuh dia bermuka dua. Yang kedua mungkin sneaky behavior atau cheating involved dalam suatu hubungan, tapi ini akan cepat berakhir, intinya kayak gitu. Kalau misalnya religious factor and deception, mungkin seseorang di sini sudah menikah tapi mungkin memiliki seseorang yang lain, atau mungkin kamu single tapi berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, kurang lebih seperti itu. Seseorang menyembunyikan seseorang dalam long term commitment kah. Tapi apapun deception, kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang punya sneaky behavior, di sini akan sesuatu perubahan yang akan merubah sesuatu hal. Deception, Death card dengan The Chariot, akan ada suatu transformasi
suddenly changes, major life changing, yang akan membuat kamu akhirnya memilih untuk moving forward, meninggalkan orang tersebut. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang dia curang, dia tukang bohong, dia bla bla bla, akan ada suatu perubahan yang sangat besar terhadap kamu dengan dia, yang akhirnya memilih, seseorang di sini memilih untuk moving forward. Oke, kita akan ke Aries Leo dengan Sagittarius di 5 sampai 11 April. Aries Leo dengan Sagittarius. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius, kartunya kebalik, bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, karena Capricorn dapat passion, ibaratnya chemistry yang dalam yang kamu rasakan, gairah yang kamu rasakan terhadap seseorang masih dalam, kurang lebih seperti itu. Untuk Aries, unrequited love, jadi gairah, ibarat kata kasarnya gini, gairah seks kamu merasakan saat dalam terhadap seseorang, tapi sebenarnya tidak ada balance yang terjadi dalam suatu hubungan. Jadi ibaratnya bisa juga dikaitkan dengan ya udah lo ngejalanin karena seks involved dalam sesuatu hal, mungkin, oke? Karena seseorang memiliki passion yang sangat dalam terhadap seseorang, tapi somehow satu orang tidak merasakan hal tersebut. Jadi contohnya kayak ini orang tuh suka banget, yang satu biasa aja. Ini orang tuh dia nafsu banget, yang satu biasa aja. Ya berusaha menjalankan. Jadi ada sesuatu ketidakbalances dalam suatu hubungan. Oke. Untuk Leo bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, passion and love yourself. Jadi kamu yakin terhadap sesuatu hal, kamu tahu kamu masih punya gairah atau sesuatu hal yang kamu rasakan chemistry terhadap seseorang, tapi kamu memilih untuk mencintai diri kamu sendiri dibandingin walaupun kamu tahu kamu masih mempunyai rasa chemistry yang dalam terhadap orang tersebut, gitu ya. Nah, untuk Sagittarius, this could be the one. Oke, mungkin kamu sudah bertemu dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah partner kamu kah, atau mungkin seseorang telah menemukan kamu, merasa kamu adalah partner lifetime-nya dia. Oke. Kita akan lihat untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Untuk 5 sampai Aries Leo dengan Sagittarius. Untuk zodiak Aries, unrequited love. Untuk zodiak Leo, love yourself first. Untuk siapa ini Sagittarius, this could be the one. Oke. Jadi general energinya kamu di sini adalah Eight of Swords. Eight of Swords itu apa? Di sini ada seseorang yang ibaratnya dia punya perspektif, punya pemikiran yang sebenarnya itu pemikiran yang kamu buat sendiri, yang akhirnya kamu terperangkap dalam pemikiran tersebut. Misalnya contoh gini, gue nggak suka sama dia karena dia A, jadi itu yang terus kamu ulang-ulang, yang akhirnya kamu punya persepsi gue nggak bisa sama dia, gitu ya kurang lebih. Oke, kamu nggak mau melihat sesuatu hal di luar sana yang ibaratnya mungkin ada sesuatu, jadi kayak lo melihat sesuatu hal-hal negatif padahal ada sesuatu hal yang lebih baik lagi, atau mungkin kamu melihat seseorang terlalu negatif padahal ada sesuatu hal yang ibaratnya dia punya nilai positif yang lain. Jadi kita terperangkap dalam pemikiran kita sendiri. Nah, untuk zodiak Aries di sini unrequited love, Six of Wands dengan Page of Wands, mungkin ada suatu komunikasi yang terjalin dari seseorang dari from afar, dari seseorang yang jauh, mungkin adik lah, mungkin seseorang yang lebih muda, ada perbedaan umur antara kalian. Jadi contohnya gini, kayak aku lihat ada kemungkinan seseorang akan menghubungi kamu dari kejauhan, tapi aku nggak tahu kamu akan mau nerima dia atau enggak. Dia merasa ada chemistry yang dia rasakan, dia pengen lebih tahu lagi lebih dalam, dia pengen ngobrol karena dia masih merasakan sesuatu hal sama kamu, tapi ada rasa takut yang kamu rasakan terhadap sesuatu hal tersebut. Jadi ada seseorang yang berarti dia masih pengen berhubungan, ada satu orang di sini ada rasa takut terhadap sesuatu hal, ada rasa keraguan di dalam pemikirannya terkait dengan seseorang yang dari jauh sana yang tiba-tiba dia message. Nah,
ibaratnya di sini juga bisa dikaitkan kenapa nggak balance, karena satu orang masih menginginkan sesuatu hal, mungkin ada sesuatu exciting news, berita baik, tapi ada seseorang di sini merasa takut untuk mengambil suatu keputusan, mengambil sesuatu hal untuk melakukan progres hal ini, intinya kayak gitu. Oke. Untuk zodiak Leo, love yourself first, Seven of Pentacles dengan Two of Cups, mungkin ada seseorang di sini, entah kamu atau entah seseorang, menunggu seseorang, tapi gak mau melakukan sesuatu hal yang lebih dari itu. Jadi contoh gini, jadi kamu masih merasakan seseorang dia adalah soulmate kamu masih merasakan kalau kamu tuh care sama dia, aduh gue sayang sama dia, gini gini gini, tapi kamu memilih tidak menghubungi orang tersebut, kamu memilih untuk gue lebih fokus terhadap diri gue sendiri, lebih baik gue cintai diri gue sendiri, tapi somehow secara nggak sadar kamu tuh masih menginginkan sesuatu hal dari hal tersebut, intinya kayak gitu, tapi kamu memilih secara physically, kamu memilih udah gue bodo amat, tapi somehow kamu masih menunggu orang tersebut untuk membuat suatu gerakan, membuat suatu progress mungkin gitu ya. Itu yang aku lihat. Kalau kamu nggak nunggu, mungkin ada seseorang yang menunggu kamu untuk reach out, untuk menghubungi, untuk memulai sesuatu hal. Oke. Tapi seseorang sih memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke. Untuk zodiak siapa ini? Untuk zodiak Sagittarius, this could be the one, King of Cups dengan Eight of Pentacles. Jadi aku nggak tahu ini bisa berkaitan dengan, jadi ini bisa apply kamu atau vice versa, karena yang aku lihat di sini ada seseorang yang sangat sayang banget sama kamu, dia mungkin merasa sudah bertemu dengan orang yang dianggap adalah itu bisa dijadikan partner lifetime. Seseorang di sini ada rasa takut, pengen konsisten dalam menghubungi, pengen konsisten dalam melakukan suatu effort, tapi ada sesuatu keraguan yang dia rasakan. Itu yang aku lihat. Kalau misalnya kamu merasa tidak berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap kamu masih cinta atau enggak, jadi sini seseorang yang sangat sayang, masih peduli, masih care, tapi seseorang di sini yakin kalau orang tersebut sengaja mengignore orang tersebut, kurang lebih seperti itu. Padahal seseorang di sini merasa mungkin aja ini adalah orang yang kamu anggap bisa dijadikan partner kamu, tapi ada rasa kekhawatiran, bisa nggak konsisten, bisa nggak, gue takut, gue mau mencoba, tapi gue yakin gue sayang sama dia, tapi worth it nggak dicoba, ada rasa takut. Jadi kayak ada rasa takut tapi pengen konsisten, pengen enggak, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan seseorang yang sayang sama kamu, dia ada rasa takut, dia pengen menghubungi, tapi somehow kayaknya kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang lain, dia melihat kamu mengignoring kamu, atau kamu mengignoring dia, atau kamu ngediemin dia, mungkin kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal, fokus terhadap kestabilan kamu, dan dia mungkin merasa kamu mungkin bisa dijadikan partner lifetime di hidup kamu. Oke. Oke. Untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan Pisces, kita akan lihat di 5 sampai 11 April. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer. Aduh, Cancer please, kenapa selalu healing family issue? Oops. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancer bisa berhubungan dengan siapa tadi? Deception, Virgo. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan Virgo. General energi untuk Cancer, Scorpio, Pisces adalah let go of control issues. Jadi seseorang di sini mungkin masih mengontrol sesuatu hal, mengontrol suatu keadaan, situasi atau seseorang. Ibaratnya gitu. Untuk Cancer di sini deception, let go of control issue. Mungkin kamu bisa berhadapan dengan seseorang yang mungkin kamu ngecewain dia ngecewain kamu terkait dengan sesuatu hal. Mungkin seseorang merasa seseorang dicurangin, lo begini, lo begitu gitu ya. Seseorang masih berpatokan terhadap suatu past issue yang terjadi di masa lampau. Seseorang di sini juga ibaratnya masih suka ngungkit-ngungkit terhadap sesuatu hal yang dilakukan. Oke? Jadi di seseorang ibaratnya harus ngebiarin situasi. Kalau misalnya kamu dibohongin sama seseorang, ibaratnya seseorang di sini jangan terlalu mengontrol situasi. Jadi seseorang harus ibaratnya secara organically gitu, pada akhirnya pelan-pelan let it flow lah, ibaratnya gitu. Oke. Untuk Scorpio, reconciliation, let go of control issue. Jadi ada seseorang di sini mau kembali lagi, Scorpio, tapi mungkin kamu terlalu mengontrol suatu keadaan, suatu permasalahan, suatu keadaan atau situasi. Untuk zodiak siapa? Pisces, unrequited love dan let go of control issue. Jadi seseorang di sini masih ingin mengontrol suatu keadaan, suatu situasi,
seseorang di sini suka banget sama satu orang yang lain, tapi yang satu orang di sini agak acuh nggak acuh. Jadi ada suatu ketidakbalance lah, oke? Atau juga bisa dikaitkan satu orang tuh masih berpatokan terhadap suatu keadaan, suatu situasi atau suatu permasalahan, tapi seseorang di sini pengennya udahlah gitu loh. Jadi ada suatu seperti hal itu, oke? Cancer, Scorpio dengan Pisces 5-11 April. Cancer, deception. Untuk Scorpio, reconciliation. Wow. Untuk siapa ini? Untuk Pisces, unrequited love, bisa berhubungan dengan Leo. Untuk Pisces, oke, atau Aquarius, oke, karena Leo dengan lupain aja. Untuk zodiak Cancer, deception, let go of control issue, Ten of Wands dengan Ace of Wands. Jadi sebenarnya seseorang di sini tuh mungkin gini, kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lampau yang akhirnya memberatkan satu pihak, jadi satu orang merasa dia punya beban yang sangat banyak yang harus dia lalui, beban hidup mungkin, beban finansial mungkin, beban pekerjaan mungkin, yang dia tuh memikul segala sesuatu halnya di dalam satu waktu. Ada suatu permasalahan yang dia pikul gitu loh. Tapi seseorang di sini berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu permasalahan, dan apapun permasalahan tersebut itu akan segera berakhir karena akan ada suatu a new beginning, Ace of Wands, a new beginning yang akan mungkin ide, mungkin project, ada sesuatu hal yang bikin senang, sesuatu hal yang bikin spontanitas. Jadi kalau memang deception dengan let go of control issue, ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan seseorang dan seseorang menyimpan segala sesuatu beban terhadap situasi tersebut, itu akan segera berakhir. Itu yang aku lihat dengan Ace of Wands, akan ada new beginning yang lebih baik. Tapi kamu mau nggak untuk menerima sesuatu hal? Kamu mau nggak menerima sesuatu hal yang bikin kamu tuh senang? Oke, karena kalau misalnya seseorang punya beban dalam suatu hubungan kah, permasalahan kah, mungkin keluarga involve, orang di sini, ada seseorang di sini harus mengalah dalam melepaskan segala sesuatu beban untuk memulai sesuatu hal yang baru. Itu yang aku lihat. Oke. Untuk zodiak Scorpio, let go of control issue and reconciliation. Jadi ada seseorang from your past, seseorang yang kamu anggap mungkin Capricorn, Taurus, dan Virgo, atau mungkin seseorang yang secara ekonomi dia baik, pekerjaannya baik, dia stabil, mungkin dia bisnis woman, businessman, aku nggak tahu, tapi secara ekonomi dia stabil. Orang yang ready to commit, orang yang hard worker, orang yang dia lebih memilih memprioritaskan kestabilannya dia, lebih memprioritaskan dengan pekerjaannya dia, King of Pentacle. Atau simpelnya kamu bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn. Jadi kemungkinan seseorang ini mungkin Capricorn, mungkin Taurus, mungkin Virgo kembali lagi dalam hidup kamu. Tapi kamu mau nggak? Jadi seseorang menginginkan, kalau memang ada sesuatu hal yang terjadi, dia balik lagi, dia pengen menyelesaikan permasalahan ini dan pengen tuh udahlah kita lupain aja, ayo dong kita kembali lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuatu hal penyelesaian yang dia ingin selesaikan, dia pengen ini tuh baik-baik aja, intinya kayak gitu. Oke. Untuk zodiak Pisces, unrequited love, the Strength card, Three of Wands, seseorang yang dari jauh mungkin mempunyai physical distance atau emotional distance, yang mungkin kamu berusaha untuk tetap kuat, tidak melakukan suatu inisiatif berhubungan kah, atau kamu agak sedikit holding back, menjauhkan diri kamu terhadap sesuatu hal, tapi somehow kamu menunggu atau berekspektasi pencerahan akan datang, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Kamu harus menyadari terhadap sesuatu hal, seseorang di sini harus menyelesaikan suatu permasalahan atau membiarkan suatu permasalahan selesai dengan secara naturally gitu ya. Tapi seseorang ini berekspektasi seseorang yang jauh dari sana mungkin mengontak gitu. Tapi kamu harus menyadari bahwa kamu dengan seseorang ini ada sesuatu ketidakbalansan, sekarang ada suatu isu yang harus diselesaikan dahulu. Oke. Baterainya udah mulai habis guys. Oke, aku nggak tahu akan berhasil atau enggak. Bismillah. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 5-11. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke.
Aquarius, Libra, dan Gemini, general energi kalian keep an open mind. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia agak sedikit berbeda dari orang yang pernah kamu hinggapi. Oke? Di sini Aquarius, forgiving and learning. Ada sesuatu hal, mungkin seseorang di sini harus forgive and forget terhadap sesuatu hal yang terjadi. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang, kamu harus nyadar kalau orang ini tuh agak sedikit berbeda, cara berbeda dengan orang yang udah pernah sama kamu, dan seseorang di sini kayaknya masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang terjadi bersama kamu di masa lampau. Jadi masih ada rasa sakit hati. Jadi seseorang harus lebih forgive and forget terhadap sesuatu hal yang baru agar hubungan ini bisa moving forward. Okay? Untuk Libra, let your friends help you and keep an open mind terkait dengan siapapun kamu berhubungan, Libra. Mungkin ini kamu kenal dari temen kah, atau mungkin terkait dengan seseorang yang kamu tuh nggak ngerti. Kamu mungkin harus banyak minta bantuan terhadap seseorang atau teman kamu. Untuk Gemini, calling in your soulmate and keep an open mind. Jadi seseorang di sini mengharapkan atau berdoa, memvisualisasikan agar seseorang bisa kembali lagi. Tapi karena mungkin satu orang nggak ngerti gimana cara approach si orang ini, kamu harus menyadari kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang agak sedikit berbeda dari seseorang yang pernah dengan kamu. Untuk Aquarius, forgiving and learning. Aquarius. Untuk Libra, let your friends help you. Untuk siapa? Gemini, calling in your soulmate. Oke, jadi di sini King of Wands bisa berhubungan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius. Jadi King of Wands. Oke. Ini adalah seseorang yang berada dari masa lalu. Oke, seseorang yang ya aku nggak tahu. Ini seseorang yang ibaratnya mempunyai good times, bad times sama kamu. Sudah punya ikatan soulmate mungkin, seseorang yang berasal dari mantan mungkin, King of Wands. Jadi passionate gitu ya. Oke, untuk Aquarius di sini forgiving and learning and keep an open mind. Jadi Aquarius yang aku lihat di sini ada seseorang yang mungkin dari kejauhan, mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu kamu, seseorang yang mungkin good times bad times yang masih berasa, kurang lebih seperti itu. Akan ada sesuatu pesan, mungkin informasi, dan dia tuh pengen sesuatu hal yang spark, sesuatu hal yang passionate. Ace of Wands dengan Knight of Wands. Jadi ini bisa dikaitkan dengan mungkin sex involved. Jadi hati-hati dengan apabila ada sex involved. Ace of Wands dan Knight of Wands mungkin dia datang kayak in and out dalam satu hubungan, cuman buat fun doang. Mungkin dia player, mungkin dia playgirl, I don't know. Tapi bisa juga dikaitkan apabila berhubungan dengan seseorang yang berada dari masa lampau. Ada kemungkinan seseorang di sini mau datang atau mau berhubungan lagi, tapi mesti hati-hati apabila sex involved. Kayak cuman sebentar mungkin, atau cuman in and out dalam satu hubungan, atau cuman pengen buat having sex doang, atau buat having fun doang. Atau mungkin kamu harus menyadari kalau memang dia tuh punya ikatan gairah seksual yang besar terhadap kamu, dan kamu harus menyadari hal tersebut. Tapi seseorang di sini masih belum bisa moving on terhadap sesuatu past issue yang terjadi antara kamu dengan dia. Antara kamu mau nerima dia nggak, atau dia mau nerima kamu nggak, kurang lebih seperti itu. Oke? Untuk Libra di sini let your friends help you and keep an open mind. Seven of Pentacle dengan the Star card. Jadi kamu mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, seseorang yang kamu mungkin punya keinginan, punya mimpi, punya apakah bisa kita bersama, apakah bisa berdua, bisa ketemu lagi. Seven of Pentacle dengan the Star card, berarti kamu menunggu sesuatu hal, apapun yang kamu inginkan itu tercapai. Mungkin bisa berkaitan dengan King of Wands. Jadi misalnya kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, sudah ada good times, bad times. Seseorang di sini ibaratnya merasa feeling sudah ada suatu ikatan yang dirasakan, sudah kenal lama, tapi dia ada seseorang di sini berusaha mengevaluasi apakah time, waktu, dan effort yang dilakukan ini bisa menjadi sesuatu hal yang dia impikan. Apakah ada keyakinan kita bisa bersama, apakah kita bisa berdua nggak, bisa bareng nggak, bisa jadian nggak, atau bisa begini nggak gitu. Jadi Seven of Pentacles dengan the Star card ibaratnya ya kamu mempunyai perasaan yang sangat soulmate gitu, tapi kamu menunggu atau mereview segala sesuatu time dan effort apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan, kurang lebih gitu. Oke?
Oke. Untuk Gemini, calling in your soulmate, King of Cups dengan Nine of Swords, di sini King of Wands. Bisa berkaitan dengan dua orang atau mungkin ini adalah divine masculine, divine feminine, I don't know. Tapi seseorang yang berasal dari masa lalu Gemini. Mungkin kamu melihat seseorang, kamu kangen dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau vice versa, seseorang yang dari masa lalu kangen sama kamu. Di sini juga seseorang jadi King of Cups dengan Nine of Swords. Seseorang menginginkan ya, kuat seseorang menginginkan untuk kembali lagi bersama, oke, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih merasakan feeling equal kah, masih kadang-kadang suka nginget sesuatu hal terkait dengan hubungan kamu dengan dia. Tapi seseorang di sini dia punya rasa khawatir apakah kita bisa kembali lagi, bisa ketemu lagi. King of Cups dengan Nine of Swords, dia ada rasa khawatir apakah kamu mempunyai orang lain lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi dia seseorang di sini khawatir dan dia masih merasakan feeling equal terhadap sesuatu hal, masih merasakan perasaan yang sangat dalam sama kamu. Dan mungkin seseorang di sini berdoa untuk bisa kalian ketemu lagi atau bareng lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kamu. Bye guys.